Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube PCNU Jombang, sebuah channel yang menghadirkan pengetahuan dan juga hasanah ke-NU-an di Kabupaten Jombang yang bisa diakses oleh siapapun, para warga Nahdliyin terutama di kawasan Jombang dan sekitarnya. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat dan tetap bisa menjalankan aktivitas ibadah puasa dan ibadah yang menyertai pada kesempatan Ramadan kali ini. Saya Nina Mutmainah, izinkan yang akan bersama dengan Anda selama sekitar 30 menit ke depan di program NU Bicara, sebuah program yang menghadirkan hasanah ke-NU-an untuk Anda semuanya yang bisa Anda akses terutama untuk selama bulan Ramadan 1445 Hijriah kali ini. Nah, beberapa waktu ke depan nanti kita akan segera bersukacita, bergembira karena kita akan masuk ke Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Nah, saya yakin semua warga Nahdliyin sudah mulai mempersiapkan zakat fitrah tentu saja, dan juga zakat-zakat yang biasa Anda keluarkan pada saat bulan Ramadan misalnya, dan tentu saja Anda juga sudah berpikir kira-kira nanti yang akan saya beri, yang akan saya jadikan tujuan untuk pemberian zakat fitrah itu siapa. Itu saya yakin sudah pasti Anda pikirkan mulai dengan sekarang. Nah, yang jadi persoalan adalah kita semuanya perlu memastikan bahwa zakat yang kita sampaikan kepada para mustahik itu benar-benar harus dipastikan nyampe begitu, dan prosesnya pun juga harus dipastikan benar seperti itu. Oleh karena itu, hari ini saya akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan saya dengan Ketua NU Ker Lazisnu PCNU Jombang tentang hal tersebut. Kita akan berbincang tentang menyoal pentingnya legalitas amil zakat. Pentingnya legalitas amil zakat. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga copy link dan sebarkan ke media sosial yang Anda punya agar seluruh warga Nahdliyin bisa mendapatkan pengetahuan tentang hal ini, begitu ya. Nah, sudah bersama dengan saya di podcast PCNU Jombang di program NU Bicara, Pak Guru Nina Adin Maulana. Beliau ini adalah Ketua NU Ker Lazisnu PCNU Jombang. Saya sapa dulu yang sudah bersama dengan saya. Assalamualaikum Pak Guru Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru Adin apa Pak Guru Nina ya? Terserah Mbak. Pak Guru Nina aja. Okay. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat dan tetap semangat untuk berkhidmat. Amin. Okay. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran selalu untuk berkhidmat. Kalau lihat khidmat dari kawan-kawan NU Ker Lazisnu ini juga sangat luar biasa ya Pak Adin. Ini kan apalagi pada saat bulan-bulan Ramadan seperti ini, jelang Hari Raya Idul Fitri, sirkulasi zakat infak sedekah semakin banyak, semakin besar. Alhamdulillah semakin meningkat. Gitu ya. Baik, Pak Adin, hari ini kita akan ngobrol tentang menyoal pentingnya legalitas amil zakat. Iya. Nah, di sini kan kita mau hari raya nih. Biasanya kalau pas waktu malam hari raya atau beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri itu banyak sekali amil zakat. Saya bilang amil zakat dadaan begitu ya. Boleh ya? Ya apa-apa untuk perbincangan kita di sini. Amil zakat dadaan yang sebenarnya enggak juga sih, tapi mungkin setiap tahun sudah melakukan hal tersebut, misalnya kayak di musola atau di masjid atau di tempat-tempat tertentu, di sekolah dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Yang jadi pertanyaan saya adalah sebenarnya yang disebut dengan amil zakat itu siapa, apa, dan bagaimana? Apakah mereka itu juga termasuk pada kategori amil zakat yang sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak Nina. Menjawab apa yang Mbak Nina sampaikan tadi terkait dengan definisi amil, maka saya kutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 8 tahun 2011. Di situ disebutkan yang pertama adalah amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Pertama adalah diangkat oleh pemerintah. Yang mengangkat pemerintah. Betul, karena diangkat oleh pemerintah,
maka ini representatif pada badan amil zakat. Yang kedua, amil zakat adalah seseorang atau kelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat, dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Kalau yang pertama tadi diangkat, ya, representasinya adalah Basnas. Kemudian yang kedua adalah dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah, representasinya adalah lembaga amil zakat. Itulah yang disebut sebagai amil zakat sesuai dengan fatwa MUI ini. Seperti itu, Mbak. Pak Adin, tadi sempat disebutkan ada perorangan, ada lembaga. Iya. Emang perorangan bisa jadi amil zakat? Ya bisa, kalau kemudian mendapatkan legalitas dari pemerintah. Contoh? Kalau maaf seandainya kemudian, tapi dalam prakteknya di Indonesia tidak berlaku. Oh gitu. Ya, tidak berlaku. Saya atau setidak-tidaknya saya belum menjumpai seseorang itu secara individu mendapatkan legalitas sebagai amil zakat. Baik. Yang melekat pada dia adalah seseorang menjadi pengurus lembaga amil zakat, seseorang menjadi pengurus badan amil zakat. Jadi orangnya, tapi orang itu berada pada lembaga, apakah itu Basnas ataukah Laz, seperti itu. Oh gitu. Jadi mungkin yang selama ini diluruskan adalah persepsi masyarakat, orang ini jadi amil, jadi amil, tapi sebenarnya bukan amil, tapi adalah orang yang menjadi pengurus di dalam badan amil zakat. Betul, ya seperti itu. Maka maaf, ketika seseorang yang sudah mendapatkan legalitas itu menyandang sebagai pengurus atau lembaga amil atau menjadi pengurus lembaga amil atau badan amil zakat, maka ketika kita menyalurkan kepada beliaunya, beliaunya itu juga melekat representasi lembaga, tapi yang kita hadapi adalah orangnya, maka ya sah kita kemudian menyalurkan zakat kita atau infak sedekah kita kepada beliau. Oke, kaitannya dengan definisi amil zakat di situ tadi yang diangkat oleh pemerintah dalam hal ini adalah representasinya adalah Basnas. Ya, diangkat oleh pemerintah. Udah fix ya, masyarakat semuanya sudah tahu badan amil zakat nasional seperti itu. Ya. Kemudian hanya Basnas saja ya, nggak ada yang lain yang diangkat oleh pemerintah? Istilahnya dalam regulasi itu kalau Basnas itu kan diangkat. Sedangkan yang kedua adalah lembaga amil zakat atau Laz. Ini kalau di dalam undang-undang pengelolaan zakat itu kan fungsinya untuk membantu Basnas. Oh begitu. Ya, membantu Basnas. Sehingga Laz ini nanti memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada Basnas. Oke, boleh disebutkan Laz-Laz yang ada di Kabupaten Jombang? Ada banyak. Yang pertama karena saya ketua Lazisnu, saya sebut pertama adalah Lazisnu dulu. Yang kedua adalah saudara tua kita Lazis Muhammadiyah. Oh baik. Ya. Kemudian ada dua ini adalah Laz nasional. Laz nasional. Jadi di tataran pusat ada ya? Ya. Jadi Laz nasional ini adalah lembaga amil zakat yang langsung di-SK-i oleh Menteri Agama atas nama Presiden. Seperti itu. Nah, kami yang ada di bawah ini adalah semacam UPZ atau UBZIS-nya mereka. UBZIS itu? Kami tidak mendapat di-SK-i oleh Menteri Agama, tapi di-SK-i oleh Lazisnu, di-SK-i oleh Lazismu yang di-SK-i oleh Menteri Agama. Artinya Lazisnu atau Lazismu pusat. Betul, betul seperti itu. Baik. Ada lagi Laz Uki Umul Qura yang dulu dikenal dengan istilah LP Uki. Kalau Laz Uki ini sudah menjadi lembaga amil zakat provinsi. Provinsi. Kemudian ada Baitul Mal Hidayatullah, ada Yatim Mandiri, ada apa lagi? LSPT. Nah, kalau LSPT yang ada di Tebu Ireng itu legalitasnya sampai hari ini karena belum menjadi Laz secara mandiri, LSPT itu menginduk menjadi UPZ-nya Basnas Jawa Timur. Setahu saya seperti itu loh ya. Oh gitu. Ya. Jadi teman-teman di LSPT itu sedang proses menjadi lembaga amil zakat mandiri, tapi karena entah
masih berproses dan belum jadi. Untuk menunjang legalitas operasionalnya, sekarang sementara dia menjadi UPZ-nya Basnas Jawa Timur. Oke. Jadi ini ya, Ya. Lembaga amil zakat yang legal. Yang legal yang ada di Kabupaten Jombang ternyata. Setahu saya. Setaunya. Ya, setahu saya. Pak Adin ya. Nah, tentunya nanti yang lebih berat menyebutkannya ya Kasih Jawa yang ada di Kemenak. Ya. Baik. Nah, dan beberapa lembaga amil zakat yang lain. Iya, seperti itu. Oke. Lah, kalau kemudian yang berlaku di sekitar kita, yang sifatnya dadakan di masjid, musola menjelang Idul Fitri, Itu masuk amil nggak? Ini jadi masalah ini. Kok masalah? Gimana sih Pak Adin? Ya, ini menjadi masalah karena apa? Karena kemudian kalau kemudian kita kembali kepada definisi amil sesuai dengan fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 itu, lah mereka yang mengangkat siapa? Mereka kemudian yang mengesahkan siapa? Ketua takmir tidak punya legalitas untuk mengesahkan panitia. Dia mengesahkan panitia zakat di situ. Tapi dia tidak punya legalitas berperan sebagai lembaga atau sebagai amil zakat yang menghimpun, yang mengelola, yang mentasyarufkan atau mendistribusikan atau mendayagunakan zakat infak sedekah. Gitu. Maka ini menjadi bermasalah kalau kita sudah memahami pengelolaan zakat ini secara regulatif yang sudah diatur pemerintah melalui undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan zakat. Di mana bermasalahnya? Yang pertama adalah mereka bukan tidak bisa dikategorikan sebagai amil. Sekali lagi tidak bisa dikategorikan sebagai amil. Iya, jika mereka tidak mengurusi dirinya atau lembaganya menjadi amil. Tapi kalau hanya kemudian buka papan, pakai banner, kemudian berdasarkan SK-nya ketua takmir atau kepala desa, ya tidak sah ini, wong mereka tidak memiliki otoritas ke situ. Sebentar Pak Adin, ya. Ini serius. Saya membawa dua. Ini yang pertama adalah saya baru saja cetak, ini adalah regulasi pengelolaan zakat, mulai dari undang-undangnya sampai peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan zakat. Kemudian saya bawa juga ini adalah ketentuan Lazisnu PBNU yang disahkan pada tahun 2023 dan hari ini sejak kemarin kami sudah melakukan roadshow untuk melakukan sosialisasi ke MWC ke ranting-ranting terkait dengan regulasi tersebut. Karena selama ini hampir di seluruh warga masyarakat kita itu di RT RW di musola itu kan semuanya dikumpulin sama takmir. Memang ini adalah kalau saya memahaminya ini adalah masa transisi. Transisi ketika masyarakat muzaki itu mengeluarkan zakatnya secara personal kepada mustahik langsung. Dalam hal ini adalah mentok pada fakir dan miskin. Kalau kita zakat fitrah dulu saya langsung aturkan kepada tetangga saya yang terdekat, yang duafa, yang menurut kami sebagai fakir miskin, dan orang-orang juga demikian. Tapi kemudian ketika seiring dengan adanya pengurusan takmir, ada kemudian inisiatif mengorganisasi zakat tersebut, tapi tidak diiringi dengan legalisasi berdasarkan regulasi yang ada. Ini yang jadi bermasalah. Lalu selama ini bagaimana Pak Adin? Kalau memang kasusnya seperti ini, kalau yang pertama zakat fitri ini adalah zakat fitrah ini ketika disalurkan langsung kepada mustahik dalam ini fakir miskin, sudah beres. Ketika aman ya? Aman. Oke. Aman ketika sudah dikeluarkan kepada mustahik dan kita nilai memang benar-benar sebagai mustahik, kita berikan, Mbak, iki zakat fitraku. Saman tobo nggih sudah. Ketika itu kita sudah tuntas, secara fikih sudah tuntas. Yang jadi masalah adalah ketika zakat fitrah ini kita setorkan kepada panitia zakat yang ada di masjid musola, yang secara regulasi mereka tidak memiliki tidak memiliki legalitas. Ya. Meskipun pada akhirnya zakat fitrah itu juga disalurkan pada mustahik.
Nah, menjadi catatan abot sebenarnya kalau kemudian kita tidak mengurusi legalitas kelembagaan amil. Karena apa? Ketika beras diserahkan kepada amil, posisi panitia saya kepada panitia zakat. Kita muzaki kepada panitia zakat hubungannya atau perannya bukan menjadi amil tapi menjadi wakil muzaki. Wakil saya. Berarti wakil muzaki. Iya, sehingga ketika beras ini belum disalurkan kepada mustahik, ya berarti kan kita belum tuntas kewajiban kita. Nah, inilah yang kemudian beratnya menjadi panitia zakat kalau tidak mau mengurusi legalitas dia sebagai amil. Nah, kalau kemudian maaf, ternyata zakat ini oleh panitianya karena panitianya hanya seorang atau beberapa orang, kemudian pegel dan tidak bisa menyalurkan zakat fitri itu kepada mustahik. Sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Dia kan menanggung zakatnya orang sebagian banyak toh. Iya, berat ini. Walaupun saya masih ingat Lembaga Bahsul Masail PCNU Jombang waktu itu masih sugengnya Romo Kiai Haji Abdul Nasir, kemudian membuat solusi, tapi solusinya itu adalah solusi jangka pendek, yaitu udahlah kepada panitia zakat yang ada di masjid, musola, di madrasah, di sekolah, di instansi yang lainnya, kalau memang dia tidak memiliki legalitas menjadi amil, maka disiasati dengan cara di panitia itu harus ada yang menjadi mustahik. Berarti harus kita pilih ada sekelompok panitia ini yang dia adalah kelompok fakir, miskin, setidaknya seperti itu. Sehingga ketika muzaki datang kepada panitia diterima oleh orang ini adalah mustahik, ya sudah tuntas. Selesai ya. Tapi tuntasnya ini kan tanda petik koma. Orang ini sudah diketik sama panitia, tapi yo berase ojo dipek dewe. Maka kemudian dari mustahik ini beras disedekahkan kepada panitia. Oke. Kemudian oleh panitia dibagi secara merata proporsional. Nah, itu bisa beres secara fikih. Tapi tidak beres secara kelembagaan ketika kita sudah memiliki lembaga amil zakat, infak sedekah, Nahdlatul Ulama. Kalau semuanya panitia-panitia zakat kemudian mau mengurusi legalitasnya kepada Basnas atau kepada las-las yang lainnya, maka sampai kapanpun kita ketika kelembagaan amil zakat tidak akan settle, kemudian praktek yang konvensional ini juga akan marak. Padahal seperti ini ya harusnya tidak dibenarkan berdasarkan aturan yang ada. Ya. Tapi ini udah terjadi bertahun-tahun. Makanya untungnya ada podcast seperti ini. Saya juga punya kewajiban untuk melakukan edukasi kepada masyarakat seperti itu. Jadi ini sasaran pembicaraan kita adalah agar kita itu lebih berhati-hati ketika menyampaikan zakat kita kepada mustahik melalui panitia zakat yang ada di lingkungan kita. Betul. Dan panitia jangan hanya kemudian cukup seperti itu. Jadi panitia zakat itu abot. Dalam bahasa saya itu saya sebut lalar gawe. Ngoten nggih? Iya. Apalagi yang saya kritik, maaf, meskipun saya ada di sekolah, saya kritik itu adalah pengelolaan zakat fitri itu yang ada di sekolah-sekolah dan madrasah. Ini kan sudah saya tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan maksud utama zakat fitri. Maksud utama zakat fitri adalah ojo sampai kita punya tetangga dekat wayahe hari raya ono sing gak iso mangan, keluwen gara-gara gak ono sing dipangan. Lah iki ono arek sekolah belum menjadi UPZ Basnas, belum menjadi UZIS-nya Lazisnu, membuat pengelolaan zakat fitri. Orang dari Kabo sekolah di Jombang, kemudian zakat fitrinya dibagikan oleh orang Jombang, sedangkan yang di Kabo gak dibagikan.
Oke. Nah, ini kan tidak proporsional. Lebih-lebih yang mengelola tidak memiliki legalitas. Kalau memiliki legalitas sih oke. Kalau tidak memiliki legalitas, lalar gawe. Tapi saya tanya sekarang, NU Lazisnu atau Basnas selama ini apakah sudah juga memberikan legalitas kepada para panitia pengumpul zakat fitrah itu? Alhamdulillah. Kalau Basnas nanti biar Gurdidin yang menyampaikannya. Seolah saya menyampaikan. Kalau Lazisnu gimana? Kalau Lazisnu mulai hari ini kami sedang melayani pengajuan legalitas UPZIS yang ada di MWC, yang ada di Ranting, dan JPZIS yang ada di masjid, musola, sekolah dan madrasah se-Kabupaten Jombang. Itu mulai hari ini ya? Oh, sudah dari kemarin. Enggak, maksudnya mulai tahun ini. Yang sebelumnya belum? Oh, sudah. Sejak kepengurusannya Gudin itu sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Ya, sudah. Seperti itu. Tapi ingat bahwasanya ketika seseorang mengajukan diri sebagai UPZIS Lazisnu, mengajukan diri sebagai JPZIS bagi Lazisnu PCNU Jombang, ini dia harus menyadari bahwa tugasnya bukan sekedar Ramadan. Karena lembaga amil zakat itu bukan lembaga ad hoc. Ingat, amil zakat itu bukan lembaga ad hoc, tapi adalah lembaga berkelanjutan. Loh, lah berat ini. Lah iya, tapi yo khidmat. Sebenarnya berat tidak. Contoh, maaf. Enggak gitu kan, kalau misalnya kayak panitia-panitia yang ada di musola, di masjid kayak gitu kan selama ini kan hanya ad hoc begitu, Pak. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau kita mau memahami dan mau fair untuk belajar, insya Allah tidak berat karena mereka sudah melakukan. Contoh, sehingga ketika nanti mendapatkan, sebentar saya potong dulu, sehingga ketika nanti mendapatkan legalitas dari NU Lazisnu misalnya, maka dia harus bekerja sepanjang waktu 1 tahun karena 1 tahun. Kami akan mengeluarkan SK, durasinya SK itu 1 tahun. Oh gitu. Jadi selama 1 tahun dia layak bekerja bertugas sebagai amil zakat atas nama Lazisnu PCNU Jombang dalam kapasitas sebagai UPZIS atau JPZIS. Sehingga mereka yang mengajukan diri untuk mendapatkan legalitas itu harus bekerja tidak hanya sekedar menerima zakat fitrah, tapi zakat-zakat selain itu juga. Iya. Oke. Namanya juga UPZIS, unit pengumpul zakat infak sedekah, bukan unit pengumpul zakat fitri. Baik. Ya. Jadi teman-teman dari NU Lazisnu memberikan fasilitasi kepada seluruh takmir masjid, musola, atau siapapun lah yang berniat untuk menjadi amil zakat untuk mengurus legalitasnya begitu. Cuma ya tidak seperti maaf kita obrol gitu, tetap ada komitmen. Salah satunya adalah membuat pernyataan tanda tangan pengurus ini siap bekerja sebagai amil. Baik. Dan siap membuat laporan serta melaporkan kepada Lazisnu PCNU Jombang dan nanti kalau dia mengumpulkan zakat infak sedekah, ketika kami menetapkan i'anah syariah atau kontribusi kepada PCNU kepada Lazisnu, wajib hukumnya. Wajib, oke. Baik, termasuk juga Lazisnu melakukan supervisi. Iya. Pasti ya? Betul. Baik. Nah, teman-teman kemudian tidak hanya Lazisnu, kami juga disupervisi. Oke. Lazisnu PBNU ya disupervisi oleh Basnas, oleh Menteri Agama. Kalau seandainya tidak bisa menjalankan fungsi atau tugas utama yang diamanatkan oleh undang-undang, maka sanksinya salah satunya ada dicabut izin operasional. Nah sekarang masyarakat warga Nahdien ini kalau misalnya mau menyampaikan zakat biasanya kan udah biasa nih Pak Adin di musola terdekat begitu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diperhatikan ketika mau menyampaikan zakat ke musola itu? Yang pertama, maksudnya menyampaikan zakat ke mustahik melalui musola. Yang pertama, karena kita karena di Lazisnu ya yang pertama adalah niat. Niat, oke. Niat berzakat. Dan ingat, siapa yang wajib berniat? Yang wajib berniat adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat untuk orang tersebut. Saya bolak-balik ngeritik lapo arek SD arek MI dikongkon niat zakat. Padahal mereka belum berkewajiban mengeluarkan
zakat. Yang niat siapa? Orang tuanya. Yang niat harusnya adalah orang tuanya. Baik. Satu, berniat. Niat. Jadi sebelum disampaikan kepada melalui panitia begitu harus diniatin dulu. Betul. Seperti yang kedua adalah kalau kemudian yang paling aman salurkan melalui Lazisnu. Wes salah nek wes salurkan melalui Lazisnu yang ada di jejaring yang ada. Yang ada di mana di desa, di MWC, syukur-syukur di cabang, insya Allah tidak ada keraguan. Insya Allah aman ya. Aman. Baik. Secara regulasi, secara syar'i. Kalau kemudian waduh, aku ono cediin anggone masjid mushola. Yang pertama adalah jenengan tilik dulu. Dia sudah mendapatkan legalitas menjadi amil atau belum? Caranya gimana? Masa ditanya? Tanya ya. Makanya, apa-apa ya. Makanya nanti saya akan instruksikan kepada seluruh UBZIS dan JPZIS yang ada di masjid mushola. Pampang, nambot ya, sampaikan juga berdasarkan SK yang kami buat itu, sehingga masyarakat ternyata ada trust di situ. Ya, seperti itu. Alhamdulillah harus seperti itu. Kita pampang, cantumkan, seandainya JPZIS Masjid Baitul Muslimin. Baik. Berdasarkan SK nomor sekian NUKR Lazisnu misalnya kayak gitu. Ya seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu sudah tuntas. Insya Allah aman ya. Aman. Lah tinggal panitia, pengurus JPZIS ini nanti akan mentasarufkannya berdasarkan 8 golongan kita utamakan. Kalau kemudian kita rujuk fatwa Majelis Ulama, kita kaji kitab-kitab fikih, maka untuk zakat fitri yang paling utama adalah kita salurkan kepada fakir miskin. Dua itu yang paling utama dari 8 asnaf yang ada. Iya. Ya, itu yang paling utama karena memang fitri itu artinya makanan. Lah yang butuh makanan pada saat itu siapa? Ya fakir miskin, karena mereka tidak memiliki makanan. Ya. Karena dia tidak memiliki, sebenarnya kan zakat itu kan wajib bagi semua umat Islam. Ya. Tapi karena dia tidak mampu, maka dia menjadi mustahik zakat. Ya, kemudian kita berikan sehingga pada Idul Fitri mereka bisa berbahagia. Seperti itu. Pak Adin, kalau misalnya masyarakat langsung memberikan kepada fakir miskin yang ada di sekitarnya, di tetangganya, sangat boleh sekali. Itulah yang terjadi selama ini sejak dulu ketika lembaga amil zakat belum marak. Tapi karena sekarang lembaga amil zakat sudah marak, maka kalau sekarang Basnas sudah ada, lembaga amil zakat sudah ada, maka masyarakat harus diedukasi menyalurkan zakat infak sedekahnya melalui BAS atau LAS, karena mereka lah yang punya otoritatif secara regulasi dan secara syar'i. Jadi sarannya atau harapannya Pak Adin lebih ke sana? Ya, jangan kemudian kita membiasakan menyalurkan secara langsung, karena itu ya cenderung kan gini, satu kan cenderung riya, apalagi zakat mal, ngundang orang sekian banyak, ya walaupun itu dibolehkan sih dalam Al-Quran kita menampakkan mengeluarkan zakat itu boleh. Baik. Tapi ketika sudah ada lembaga amil zakat, Pak Adin jenengan atas nama Lazisnu saya mengeluarkan zakat mal saya sekian juta. Ya sudah. Soal tanggung jawabnya Lazisnu yang akan mentasarufkannya. Seperti itu. Tanggung jawab kami melaporkan pentasarufan itu kepada Muzaki dan kepada regulasi yang ada adalah kepada Snas dan pimpinan kami di atas. Seperti itu. Baik. Terakhir, pesan untuk warga Nahdliyin. Yang pertama, yuk kita sinergi memperkuat keberadaan lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama. Dengan cara apa? Satu, legalitas ayo diurusi. Yang kedua, komitmen pengurus harus dikuatkan kembali. Yang ketiga, bahwa lembaga amil zakat ini bukan hanya untuk zakat fitri atau zakat fitrah, bukan hanya untuk koin kaleng sedekah, tapi mengelola zakat infak sedekah
dan dana sosial lainnya, termasuk CSR dan dana-dana sosial lainnya. Baik. Dan tentunya kita kelola secara profesional, transparan, amanah sebagai amanat konstitusi. Baik. Pak Guru Nina Adin Maulana, Ketua NU Kerlazisnu Kabupaten Jombang, PCNU Kabupaten Jombang sudah hadir di sini. Terima kasih sekali untuk menyempatkan waktunya. Kita ngobrol, semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua dan kita lebih berhati-hati, Pak Adin, pada saat kita menyampaikan zakat infak sedekah kita kepada para mustahik. Pastikan bahwa yang kita percaya untuk menyampaikan zakat infak sedekah kita ini adalah benar-benar amil yang mendapatkan legalitas dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah baik NU Kerlazisnu maupun juga dari Basnas gitu ya. Baik, terima kasih sekali Pak Guru Nina Adin. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Brandingnya itu cuma Pak Guru Nina. Oh gitu. Pak Guru Nina, selalu untuk panjenengan. Salam untuk siswa-siswinya ya. Insyaallah setelah ini saya balik lagi ke SMA Negeri 2 Jombang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warga Nahdien dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah menyimak perbincangan kami tentang menyoal ini ya, pentingnya legalitas amil zakat, terutama pada saat kita ini mau menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga memberikan kita pengingat untuk lebih berhati-hati dalam hal menyampaikan zakat infak sedekah kita. Pastikan bahwa amil yang kita percaya adalah amil yang legal, yang mendapatkan legalitas. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Saya Nina Mutmainah mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.